Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Nani. Untuk hari ini kita akan membahas pesawat sederhana yang kelima ya. Kita ini hanya sekedar untuk cara menyelesaikan soal-soal ataupun latihan-latihan yang ada di pesawat sederhana. Untuk lebih jelasnya, ikutilah video berikut ini. Kalau kalian nanti ketemu, misalkan ada soal seperti ini, yang ditanyakan adalah misalkan nomor satu, bila kita akan mencabut paku dari dinding, supaya lebih gampang, kita menggunakan apa? Kalau untuk mencabut paku, otomatis kita menggunakan apa? Obeng, palu, penarik gabus, apa catut? Jelas ya, kalau kita menggunakan mencabut paku harus menggunakan apa? Catut. Jadi yang ini adalah termasuk dalam pesawat sederhana. Yang keberapa kalau catut itu? Kalau pakunya nanti seperti ini, jadi misalkan ini kayak gini, nih, ada yang kayak gini, yang berbelah dua kayak gini, nah gini, nah seperti itu kan. Nah, nanti kalau dia berbelah dua kayak gini, otomatis di sini adalah jenis yang pertama. Kenapa? Karena di sini nanti ada si pakunya, pakunya nempel di sini, gitu tak? Ini akan kita cabut. Nah, ini akan menjadi tumpu. Nih, di sini ada menjadi beban, ya kan? Nah, si tangan kita ini akan menjadi apa? Kuasa. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ini misalkan ini adalah catut, nah nanti kan gini kan? Nah, di sini ada paku. Nah, jadi kita gunakan catut. Sekarang nomor dua. Gaya ungkit pada tuas dapat diperkecil dengan cara apa? Ingat, pada tuas itu berlaku rumus apa? Kalau pada tuas berlaku rumus bahwa F kali LK sama dengan W kali LB. Nomor 2 ya. Tuas itu berlaku F dikali lengan kuasa sama dengan beban kalikan dengan beban. Kalau ingin F-nya kecil, apa yang bisa dilakukan? Kalau ingin F-nya kecil, yang jelas dia LB-nya harus kecil. LB-nya kecil. Kalau kayak gitu, kalau enggak dia adalah LK-nya yang lebih besar. Ini kita adalah cara yang bisa kita lakukan. Jadi adalah memperpanjang lengan kuasa. Bisa. Memperpendek lengan beban. Bisa. Menggeser titik tumpu ke arah beban. Bisa. Memperpanjang lengan beban. Nah, ini kayaknya ada yang salah dengan pertanyaan. Aturan adalah dapat diperkecil dengan dengan cara apa? Kecuali ini. Jadi ada tambahin ini. Kecuali apa? Nih, bisa dengan ini. Kecuali. Kalau dia ada di kecualinya, tadi yang nomor satu gimana? Memperpanjang lengan kuasa. Benar. Memperkecil lengan beban. Benar. Menggeser titik temu ke arah beban. Iya. Memperpanjang lengan beban. Salah. Nah, inilah kecualinya ada yang di D. Nah, berikutnya untuk nomor 3. Dengan katrol bergerak bebas, beban setengah kintal dapat diangkat. Maka gaya yang harus dilakukan berapa? Nah, kalau kalian nanti ketemu untuk soal nomor 3, kita akan ketemu yang namanya apa? Katrol bergerak. Kalau kita ketemu katrol bergerak atau katrol bebas, bergerak itu istilahnya adalah katrol bebas, itu mempunyai keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekaniknya adalah 2. Apa sih keuntungan mekanik itu? Keuntungan mekanik adalah beban dibagi dengan kuasa. Nah, di sini berapa? Ingat yang namanya W itu rumusnya apa? Massa dikalikan dengan gravitasi. Di soal dibilang bahwa setengah kuintal. Artinya berapa? 50 kilo. Jadi setengah kuintal itu adalah 50 kilo. Nih, jadi otomatis dikali berapa? 10 ya. Jadi berapa? 500 Newton. Itu adalah bebannya. Maka
2 sama dengan 500 gitu ya. Kita bagi dengan F. Maka F-nya ketemu. Berapa F-nya? F-nya nanti harusnya adalah 250 Newton. Yang ditanyakan adalah maka gaya. Nah, ini ada kesalahan di sini. Nah, kalau dibilang dia gaya, gaya harus dalam bentuk apa? Harus dalam bentuk Newton. Maka di sini nggak boleh digunakan kilo. Jadi di sini kalau dikalikan gaya, gayanya berapa? Gayanya harusnya dinyatakan dengan berapa? 250 Newton. Inilah yang lebih tepat. Jadi ini option nggak ada ya. Oke, sekarang nomor 4. Kalau misalkan kita ketemu nomor 4. Untuk mengangkat beban seperti pada gambar, F-nya diperlukan berapa? Nah, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah beban yang akan diangkat masanya 100 kilo. Yang ditanyakan F-nya berapa? Nah, kalau kamu nanti ketemu nomor 4, caranya seperti ini. Nih, jadinya di sini untuk nomor 4, itu namanya katrol apa? Bebas ya. Nomor 4. KM-nya katrol bebas itu adalah 2. 2 sama dengan siapa? W per F. Kan itu ya? 2 sama dengan W itu sama dengan apa? Masa kali gravitasi dibagi dengan F. Maka F-nya ketemu ya. 2 sama dengan masanya beban berapa? Diketahui masanya adalah 100. Dikali gravitasinya adalah 10. Baru kalian bagi dengan 2. Itulah F-nya. Nah, jadi berapa F-nya? Jadi F yang diperlukan di sini adalah berapa? 1000 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? 500 Newton. Jadi jawabannya adalah 500 Newton yang A. Kalau yang nomor 5, sebuah beban dapat diangkat dengan melakukan gaya 10 Newton pada katrol yang keuntungan mekanisnya 4. Bebannya berapa? Oke. Di sini dikasih tahu untuk nomor 5, keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekaniknya adalah 4. Apa rumusnya keuntungan mekanik? Beban yang akan diangkat dibagi dengan F. Di soal dikasih tahu bahwa F-nya itu adalah berapa? 10 Newton. Kalau kita di sini berapa W-nya? Masukkan. 4 sama dengan W per 10. Otomatis ketemu di sini. W-nya sama dengan 40 Newton. Seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan ya untuk menyelesaikan soal yang model yang seperti ini. Untuk nomor 6. Perbandingan dengan beban dan dengan kuasa adalah 3/5. Kalau kuasanya 60, bebannya berapa? Ingat, kita pada tuas berlaku rumus apa? Bahwa W kalikan LB sama dengan F kalikan LK. Nah, yang ditanyakan adalah kalau lengan beban dibanding lengan kuasa 3/5. Nah, jadi tadi W kali 3 gitu ya. Sama dengan F-nya tadi 60 kan gitu ya. Dikali LK. LK-nya berapa? 5. Kalau gitu W-nya ketemu. Berapa? 300 dibagi 3. Jadi W-nya adalah 100. Nah, sepertilah cara sederhana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan katrol maupun dengan tuas. Jadi, untuk sekian dulu kali ini. Terima kasih perhatiannya. Bye-bye. Assalamualaikum.